today. I hope you stay healthy and always happy at home with your family. Alhamdulillah, today we meet again on UOA 2. And our central idea is exploration leads to discoveries, opportunities, and new understanding. Last week, kalian juga sudah menyaksikan salah satu eksplorasi yang dilakukan manusia untuk mendapatkan sebuah energi pendukung kehidupan manusia, yakni eksplorasi mencari sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Bagaimana menurutmu? Apa yang kamu lihat dalam kegiatan eksplorasi ini? Menurutmu, mencari sumber minyak dan gas bumi itu mudah atau sulit? Bagaimana proses menemukan hingga dilakukan pengeboran? Apakah membutuhkan waktu lama atau singkat? Bagaimana pula peralatan serta teknologi yang digunakan? Apakah sederhana ataukah sudah canggih? Apakah eksplorasi minyak dan gas bumi ini membutuhkan biaya? Kalaupun menelan biaya, kira-kira biayanya besar apa kecil? Mahal atau murah? Apakah dalam eksplorasi ini dibutuhkan orang-orang yang cerdas, kuat, dan tangguh? Mengapa manusia rela mengeluarkan semua daya, upaya, pikiran, tenaga, biaya juga untuk melakukan eksplorasi ini? Pertanyaan yang terakhir ini akan Us jawab dengan pertanyaan. Apakah kalian tahu bahwa minyak dan gas bumi itu berguna dalam kehidupan kalian? Jika kalian tahu, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan terakhir tadi. Minyak dan gas bumi adalah sumber energi yang sangat penting bagi manusia, memengaruhi tiap bagian kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan, langsung atau tidak langsung, kita telah menggunakan sejak awal kita memulai aktivitas. Hai, saya Ari. Saya akan menemani kalian menyaksikan bagaimana pentingnya minyak dan gas bumi bagi kehidupan manusia. Sampai di mana kita tadi? Pentingnya minyak dan gas bumi ya. Pemanfaatan minyak dan gas bumi yang paling jelas seperti yang ada di sekeliling saya ini. Pengolahan minyak mentah dan gas bumi menghasilkan bensin, solar, atau aftur yang menjadi bahan bakar alat transportasi. Tentu saja tidak hanya itu. Hasil pengolahan minyak mentah dan gas bumi juga digunakan mesin industri. Asal tahu saja, 70% kebutuhan energi didapat dari pengolahan minyak mentah dan gas bumi. Minyak mentah dan gas bumi juga diolah menjadi plastik, aspal, hingga benang sintetik. Bahan baku berbagai benda yang kita gunakan sehari-hari. Begitulah, minyak dan gas bumi sering disebut sebagai bahan bakar fosil. Karena terbentuk dari sisa-sisa organisme yang hidup jutaan tahun silam. Di satu zaman, mereka punah. Tumbuhan dan juga hewan prasejarah tertimbun pasir dan lumpur. Kemudian terurai membentuk lapisan yang kaya zat organik.
Lapisan itu kemudian akhirnya menjadi batuan endapan atau sedimentary rock. Proses itu terus berulang selama jutaan tahun. Tekanan dan temperatur tinggi akhirnya mengubah sisa-sisa organik yang ada di bawah berbagai lapisan menjadi minyak dan gas bumi. Nah, bagaimana minyak dan gas bumi ditemukan? Ada yang disebut dengan survei seismik. Para ahli menggunakan shockwave atau gelombang kejut. Pantulannya diterima sebagai pusat tekanan oleh alat yang disebut hydrophone. Di daratan, pantulan shockwave akan diterima sebagai percepatan oleh alat yang disebut geophone. Pastinya, sinyal pantulan itu akan diproses secara digital, menjadi peta digital yang akan diteliti oleh para ahlinya. Kegiatan itu disebut interpretasi seismik. Para ahli dari ExxonMobil bahkan telah mengembangkan metode seismik 3 dimensi. Survei magnetik juga kadang digunakan untuk area yang lebih luas. Dengan magnetometer, para ahli dapat mengukur variasi medan magnetik bumi yang disebabkan perbedaan properti magnetik batuan di bawah permukaan. Survei gravitasi sering juga digunakan untuk mengukur perbedaan kekuatan gravitasi tiap lapisan batuan. Semua itu adalah metode yang digunakan para ahli geologi dan geofisika untuk mengetahui kandungan minyak dan gas bumi yang ada di bawah permukaan. Pencitraan satelit juga sangat membantu dalam mencari daerah yang memiliki batuan endapan. Selain cakupannya luas, citra satelit sangat akurat karena didapat dari sensor radar dan sensor optik. Begitulah sejumlah metode yang digunakan untuk mencari jejak minyak dan gas bumi di bawah permukaan bumi. Sekarang, bagaimana mengambil minyak dan gas bumi dari sumbernya untuk diolah dan akhirnya dimanfaatkan? Tentu saja, pengeboran minyak dan gas bumi dimulai dengan pendirian rig atau menara bor. Tingginya bervariasi, bahkan dapat mencapai tinggi sebuah gedung bertingkat 20. Pada dasarnya, rig adalah tempat pipa panjang dengan mata bor di ujungnya. Pipa lain yang disebut pelongsong dipasang untuk melindungi dinding lubang pengeboran. Setelah tempat di mana kandungan minyak dan gas bumi berada tercapai, pipa mata bor ditarik. Setelah itu, barulah minyak dan gas bumi dipompa ke atas. Pengeboran minyak dan gas bumi juga dapat dilakukan di lepas pantai. Itu baru dapat dilakukan setelah rig sebagai tempat pengeboran selesai dibangun. Jenis rig tergantung kedalaman lautnya. Pengeboran sampai 100 meter biasanya digunakan rig berkaki tetap atau jack-up unit. Melewati 100 meter hingga 300 meter, digunakan rig tanpa kaki yang dilengkapi ponton pengapung untuk menjaga kestabilan pengeboran. Jika kedalamannya lebih dari itu, kapal pengebor atau drilling ship digunakan. Minyak dan gas bumi yang diperoleh dengan banyak macam cara tadi disebut minyak mentah dan gas bumi. Untuk memanfaatkannya, minyak mentah dan gas bumi harus diolah terlebih dahulu. Minyak dan gas bumi disuling dan diolah di kilang melalui proses rekayasa kimia yang sangat rumit. Memang butuh waktu, tapi sangat berharga untuk ditunggu. Penyulingan atau destilasi pada dasarnya memisah-misahkan bagian minyak mentah dan gas bumi berdasarkan titik didihnya. Proses itu menghasilkan LPG, aftur, bensin, solar, minyak pelumas, lilin, sampai aspal. Bagaimana minyak dan gas bumi dimanfaatkan? Sungguh luar biasa, bukan? Saya bekerja di ExxonMobil. Perusahaan kami telah ada di Indonesia lebih dari 100 tahun. Selama itu, kami bangga pada komitmen kami untuk beroperasi secara aman, ekonomis, berwawasan lingkungan, dan bertanggung jawab sosial. ExxonMobil melaksanakan kegiatan operasi di seluruh Indonesia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur, seperti di Nangro Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Selat Makassar, dan juga Papua. Selama beroperasi di Indonesia, ExxonMobil telah berinvestasi sebesar lebih dari 19 miliar dolar. Dan lebih dari 90% karyawan ExxonMobil di Indonesia adalah putra-putri terbaik bangsa ini. Tidak hanya itu, bersama dengan masyarakat, lembaga swadaya, dan pemerintah Indonesia,
ExxonMobil turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pengembangan ekonomi. Perjalanan yang menarik, bukan? Satu hal penting lagi yang harus saya sampaikan. Bagaimanapun, minyak dan gas bumi bukan bahan bakar yang dapat diperbaharui. Karena itu, berusahalah menghemat penggunaannya. Mulailah dari hal yang sederhana. Pembangkit listrik menggunakan hasil olahan minyak dan gas bumi juga, bukan? Jadi, ini juga salah satu cara menghemat penggunaan minyak dan gas bumi. Nah kids, bagaimana? Sudah tahu kan apa hasil pengolahan minyak bumi? Sekarang, yakin kalian paham betapa pentingnya eksplorasi terhadap minyak bumi. Lalu, bagaimana dengan gas bumi atau gas alam? Di rumahmu ada loh produk olahan dari gas alam tersebut. Coba tengok ke bagian dapur kalian. Adakah kalian melihat kompor gas? Adakah kalian melihat tabung gas? Kalau kamu lihat, pada tabung gas tersebut ada tulisan LPG, LPG. Kalau orang pada umumnya menyebutnya dengan gas LPG. Jika singkatan itu dipanjangkan, maka singkatan ini akan berarti liquid petroleum gas. Nah, gas tapi dikemas dalam suhu dingin, dalam bentuk wujud cair. Nah, Kit, dalam tabung bahan bakar ini berisi olahan gas alam yang dibuat dalam bentuk cair. Jadi, hampir semua orang di dunia ini menggunakan gas alam untuk keperluan memasak di dapur mereka. Bahkan, saat ini ada juga loh LPG digunakan untuk menggerakkan mobil atau motor. Masih ingat kan bahwa sumber daya alam yang dieksplorasi manusia dikelompokkan menjadi dua jenis menurut ketersediaannya? Ada yang masuk dalam kategori terbarukan atau renewable. Juga ada yang masuk dalam kategori non-renewable atau tidak terbarukan. Karena minyak bumi, gas alam, serta batu bara termasuk kategori yang tidak terbarukan, maka kemungkinan dalam waktu beberapa puluh tahun lagi sumber daya alam ini akan habis. Nah, di sini kecerdasan manusia diuji lagi. Insting manusia untuk bertahan hidup membuat manusia terus melakukan eksplorasi, mencari sumber energi yang baru, yang terbarukan. Ternyata kids, Indonesia ini memiliki sumber daya alam energi yang terbarukan dan dalam jumlah yang sangat besar. Seperti yang telah kita sampaikan pada video beberapa hari yang lalu. Masih ingat sumber daya alam apakah itu? Indonesia dikenal dengan negeri cincin api. Banyak sekali gunung api aktif di Indonesia. Dengan banyaknya gunung api di Indonesia ini, negara kita menyimpan sumber daya alam panas bumi yang luar biasa besar. Ya, panas bumi atau geotermal. Lalu, bagaimana ya geotermal bisa diperoleh? Apakah memperoleh sumber daya alam geotermal ini butuh eksplorasi juga?
Wow, menarik bukan? Mengikuti perjalanan sebuah eksplorasi untuk mendapatkan energi panas bumi. Ketika kalian selesai menyaksikan video barusan, coba tuangkan isi pikiranmu dengan menjawab pertanyaan ini. 1. Mengapa manusia tergerak melakukan eksplorasi panas bumi? 2. Berdasarkan video eksplorasi panas bumi tadi, langkah-langkah apa yang kamu lihat dalam proses eksplorasi ini? 3. Apa manfaat dari sumber daya alam panas bumi bagi manusia? 4. Apa dampak negatif eksplorasi geotermal yang tampak dalam video? Tuliskan jawabannya pada teks kelas dojo. Ingat, langsung ketik di teks kelas dojo, lalu kirimkan. Baiklah kids, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. I hope you understand about our lesson today. If still don't understand, you can ask this teacher at Zoom meeting time. Bye bye. Wassalamualaikum.